Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Gusti Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, umur, rezeki dan lain sebagainya. Nikmat-nikmat yang Gusti Allah berikan kepada kita yang mungkin kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Di mana para sahabat sedulur dimanapun Anda berada, mudah-mudahan pada sehat, pada waras dan selalu dalam lindungan Gusti Allah. KB baik dimanapun Anda berada, semoga selalu diberikan kekuatan iman Islam. Jadi tadi seorang ibu-ibu yang terserang santet, Masya Allah, luar biasa, ganas sekali santutnya, sangat mendadak sekali. Orang itu nyusulin saya dan mungkin saya tidak bisa meliput ataupun mengambil videonya karena situasi dan kondisinya sangat mendesak. Ketika itu orangnya sudah mungkin dibilang lagi sekarat, menahan sakitnya luar biasa. Jadi yang dirasa kakinya itu terasa diikat dan perutnya seperti tusuk-tusuk dan kepalanya seperti ada orang yang memukulin, luar biasa. Dan ibu-ibu itu tidak bisa mengingat akan dirinya sendiri ataupun lupa pada diri sendiri, bahkan sampai anaknya pun tidak mengenali atau sudah lupa pada anaknya dan lupa pada diri sendirinya. Jadi yang dalam pandangannya itu dia merasa takut karena ada sesosok makhluk tinggi besar yang terus menakutinya. Di dalam pandangannya itu terus menakuti. Maksudnya dia itu berteriak-teriak, menangis histeris karena yang pertama menahan rasa sakit, perutnya seperti dikocok-kocok, seperti tusuk-tusuk, dan kakinya seperti diikat, nggak bisa dikejang, keras sekali, nggak bisa dipapain, nggak bisa, pokoknya keras seperti diikat, dan kepalanya seperti ada yang mukulin. Ketika saya datang ke situ, dan sebelum saya datang ke situ juga sudah ada ya orang yang mengerti dan berusaha untuk mengobati, dan ternyata mungkin jinnya agak bandel. Dan setelah saya datang ke situ, langsung ada sebuah perlawanan dari bangsa jin-jin itu. Kalau yang saya rasakan jumlahnya tidak sedikit karena perlawanannya sangat luar biasa. Dan hampir 2 jam hampir 2 jam saya terus mengobati ataupun berusaha untuk menyembuhkan daripada ibu-ibu itu yang terserang santet. Masya Allah, atas kehendak izin Allah, alhamdulillah ibu itu langsung sembuh, dan tadinya badannya panas langsung adem, dan tadinya kakinya seperti diikat langsung gak ngerasain, dan tadinya perutnya seperti dikocok-kocok, seperti ditusuk-tusuk, itu langsung katanya ngerasain lega perutnya, dan kepalanya juga nggak sakit lagi. Masya Allah, saya juga luar biasa melawan ganasnya santet itu. Mungkin itu dinamakan santet karena saya yang awam dan bodoh ini masih belum paham apa yang sedang terjadi di ibu ini. Katanya orang yang mengerti bilang itu adalah santet, disantet. Kalau saya mah kuli-kuli bangunan, jadi masih nggak paham dan bodoh. Sekali lagi, saya bukan supernatural, bukan praktisi, bukan paranormal. Jadi saya orang biasa, orang awam dan bodoh, tidak mengerti apa-apa. Hanya mungkin Allah sedikitnya memberikan kelebihan kepada saya, tapi saya tidak merasa mempunyai ilmu ataupun kesaktian. Tapi saya juga diberikan kelebihan pada Gusti Allah, dan alhamdulillah saya mungkin merasa dititipin kelebihan ini, dan saya mempergunakan ataupun ini untuk menolong sesama ataupun membantu sesama yang mungkin terkena gangguan yang makhluk yang bernama jin. Dan semuanya atas izin kehendak Allah, karena semuanya milik Allah, karena tidak ada kesaktian ataupun suatu ilmu apapun yang ada pada diri manusia itu adalah titipan dari Gusti Allah. Jadi jangan sampai kita ini terbawa oleh hawa nafsu kita sendiri. Semuanya datangnya dari Gusti Allah dan akan kembali kepada Gusti Allah, baik kekayaan, kesaktian, ilmu apapun, itu semuanya milik Allah dan dititipkan kepada kita, dan tinggal bagaimana kitanya saja
untuk menjalankan ataupun menggunakan sesuatu yang sudah diberikan kepada Allah itu dengan cara yang bagaimana dan seperti apa. Jadi kadang kita tidak menyadari sesuatu yang sudah diberikan oleh Gusti Allah itu disalahgunakan. Terkadang begitu, ya manusiawi. Saya juga begitu, lagi belajar supaya bisa menggunakannya di dalam kebaikan, di jalan kebenaran. Jangan lupa istighfar dan terus banyakin sholawat. Jangan lupa juga sadat, karena setiap kali saya mengobati seorang dan ketika saya mempertanyakan soal ibadah, dia memang sangat jauh. Jadi kebanyakan orang yang cepat terkena gangguan jin atau terkena santet itu adalah orang-orang yang selalu jauh dari sholat ataupun jauh dari zikir. Ketika saya ngomong ataupun saya bertanya, mohon maaf, saya bukan bermaksud menggurui ataupun mau, karena saya bukan ustadz, bukan kiai, mohon maaf, saya orang bodoh dan awam. Tapi dengan media ini saya sedikitnya, walaupun saya bukan orang yang ahli di bidang inilah agama, tapi sedikitnya saya mempunyai pengalaman kalau saya mendengarkan ceramah ataupun tausiah daripada ustadz dan kiai. Jadi saya sampaikan ketika saya menghadapi sesuatu yang sifatnya terkena dari gangguan jin. Jadi saya melalui media ini sambil memberikan sedikitnya sekecil sepatah ataupun dua patah untuk mereka yang mungkin jauh daripada sholat ataupun daripada nilai-nilai ibadah. Ternyata ya saya juga mendapatkan pengalaman daripada setiap saya melakukan suatu pengobatan daripada orang-orang yang terkena gangguan jin. Dan ternyata memang orang yang terkena gangguan jin itu adalah orang yang jauh dari sholat dan jarang berzikir dalam hatinya. Jadi itu sebagian daripada pengalaman buat saya, dan setiap orang yang terkena gangguan jin saya berikan sedikit nasihat ataupun sekelumit kecil cerita untuk mereka yang mungkin selalu jauh dari sholat ataupun nilai ibadah. Di belajar memperbaiki ibadah kita, walaupun bagaimanapun keadaan, dalam keadaan apapun kita masih tetap bersyukur dan selalu mengingat bahwa kita ini memang lemah, tak berdaya apa-apa, gak berdaya apa-apa kecuali atas pertolongan dan kehendak Allah. Semuanya Gusti Allah. Kalau manusia lemah dan tak berdaya, ini saya juga baru bisa ngomongnya saja, karena terkadang manusia itu hilaf dan terkadang manusia itu suka menggunakan emosi ketika berbicara tentang kehebatan ataupun ilmu. Mereka pasti mengunggul-unggulkan atau mengedepankan dirinya, bahwa saya ini meskipun tidak ditunjukkan tapi melalui bahasa ataupun ininya mereka mempunyai ambisi ataupun suatu maksud untuk supaya terlihat hebat ataupun sakti di hadapan orang lain. Padahal semuanya itu adalah pemberian dan ataupun titipan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita terlalu kesana semakin ditipu oleh nafsu ataupun ditipu oleh setan, karena semakin halus kita digoda oleh mereka, semakin kesana kita semakin tidak menyadari dibelok-belokkan ataupun disesatkan oleh mereka, setan yang tugasnya memang menyesatkan kita. Jadi belajar dikuatkan iman Islam kita. Jadi jangan sampai kita jauh daripada ulama ataupun ustadz dan kiai, agar kita selalu disirami oleh siraman-siraman mutiara yang sifatnya bermakna ataupun berguna untuk kita. Mengajilah intinya supaya kita tidak terlalu jauh. Jangan lupa berbagi pada sesama dan kita saling menolong, membantu sesama. Jadi kita bermanfaat untuk sesama, apapun yang kita bisa untuk membantu sesama, baik pikiran, tenaga, harta dan lain sebagainya. Yang penting kita tidak merugikan sesama ataupun membuat orang rugi. Jangan menyakiti perasaan seseorang, dan jaga kata-kata ataupun bicara kita, karena
dari lisan ini terkadang kita bisa membuat hati seseorang itu terluka. Jadi kita belajar lah pokoknya. Saya juga lagi belajar. Mohon maaf saya di sini terkadang mengeluarkan kata-kata yang sifatnya saya pun tidak mengerti. Kadang-kadang terdapat dari saya pengen ngomong ini, saya pengen ngomong itu, nggak ngerti juga saya. Jadi kalau memang ada kekeliruan ataupun salah di dalam kata-kata saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya orang yang bodoh, orang yang awam, tidak pernah mondok, sekolah juga sampai SD, jadi ya beginilah. Tapi alhamdulillah walaupun begitu juga kita tetap bersyukur masih bisa diberi nafas, masih diberikan kesehatan, mata masih bisa melihat, hidung masih bisa bernafas, telinga masih mendengar, dan lain sebagainya. Pokoknya nikmat-nikmat Gusti Allah itu tidak mungkin bisa kita menghitungnya. Syahadat, banyakin sholawat, istighfar, nah agar bisa meredam nafsu kita, biar nggak terganggu oleh makhluk-makhluk yang bernama jin. Kita terus istighfar, sholawat. Nanti dulu saya mau membakar rokok dulu. Udah ngerokok, maaf ya sambil ngerokok. Jadi orang baik bukan berarti tidak pernah berbuat salah, namun karena ia ingin memperbaiki kesalahannya dengan belajar berbuat baik, dan juga bukan siapa yang paling baik, tetapi siapa yang berusaha belajar baik, berbuat baik maksudnya. Dan terkadang memang kebaikan itu tidak selalu terbalas dengan kebaikan, namun semuanya itu pasti ada hikmah dan pelajaran buat kita. Kalau kita kembali mendengar kata bahasa pepatah, siapa yang menanam pasti ia yang memanen, dan siapa yang berbuat ia pun akan merasakan hasilnya ataupun akan menuai hasilnya. Jadi kalau bahasa umumnya yang lazim di masyarakat sebutnya, yang disebut manusia itu tergantung dengan amal perbuatannya. Memang kita ini tidak terlepas dari ujian dan cobaan, karena itu merupakan suatu kenyataan yang harus kita hadapi. Bagi kita yang masih hidup di dunia ini, adanya hidup pasti adanya ujian dan cobaan. Jadi apapun yang kita nikmati atau yang kita rasakan saat ini itu adalah hasil dari perbuatan kita sendiri waktu-waktu yang sebelumnya. Sekali lagi saya juga baru bisa ngomongnya saja, dan juga baru bisa ngecaprak. Prakteknya mah nggak tahu, masih belajar, dan proses belajar itu butuh waktu latihan yang mungkin tidak sebentar. Belajar sabar, belajar benar, belajar menahan hawa nafsu, belajar pokoknya semuanya diawali dengan belajar, karena kita juga ada yang menciptakan, bukan menciptakan sendiri. Semua diawali dari nol dan tidak terlepas dari pertolongan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, segala apa yang ada pada diri manusia itu adalah titipan, baik kekayaan, kesaktian, pintaran, ilmu, cantik, ganteng, dan lain sebagainya. Jadi kita harus bersyukur apapun pemberian dari Tuhan, bersyukur kepada Gusti Allah, karena semuanya Allah yang memberikan. Baik kita yang dulunya nggak ngerti sekarang mengerti, dulunya nggak paham sekarang bisa paham, dan itu logika kalau dibicarakan mungkin membutuhkan waktu yang lama. Jadi kita kembali bersyukur kepada Gusti Allah yang sudah memberikan segalanya pada kita. Jangan terlalu mudah terpengaruh oleh hal-hal yang justru akan menyesatkan kita, menjauhkan kita dari agama. Jadilah orang normal daripada paranormal, agar kita tidak gampang terjebak oleh hal-hal yang justru membuat kita takabur, sombong, merasa hebat, kuat, berilmu, dan sakti. Bagaimana mau dibilang sakti atau hebat, sementara kalau terkena penyakit sakit gigi aja rasanya nikmat sekali. Coba jangan lama-lama kita dikasih sakit gigi 3 hari aja lumayan kan. Jadi rasanya mungkin kita akan repot. Kita dulu sambil ngopi dulu. Ini pipi saja itu bukti bahwa kita lemah dan tak berdaya. Jadi kalau kita lagi sakit gigi itu kan pasti sakitnya luar biasa, dan bukti itu adalah kita adalah lemah. Pasti kita kalau lagi sakit gigi megangin ini aja itu kan lemah, berarti memang kita nggak berdaya apa-apa. Dikasih ujian sakit gigi 3 hari aja kan lumayan. Jadi mending kita belajar berbuat baik, belajar benar, belajar memberikan manfaat kepada sesama,
Belajar membantu sesama, jangan malah membuat orang resah, marah, apalagi merugikan sesama. Jangan sakiti perasaan saudara kita atau teman kita. Belajar memperbaiki ibadah kita, belajar bersyukur atas segala pemberiannya. Banyakin membaca sholawat baik di hati atau di lisan. Karena kita hidup di dunia ini tidak akan lama, kapan entah waktunya kita akan meninggalkan dunia, kembali kepada Sang Pencipta. Jadi sekali lagi kita saling mengingatkan saja, karena manusia itu tempatnya khilaf dan salah. Makanya mari kita sama-sama perbaiki diri kita, membenahi hidup kita, agar kita tidak menyesal di akhirat sana. Banyakin istighfar, sholawat, bantu yang susah, tolongin orang yang susah, karena indah hidup kalau mencari berkah. Sekali lagi saya baru bisa ngomongnya saja, prakteknya mah nggak tahu gimana. Kurang lebihnya mohon maaf, ambil yang baik dan buang yang buruk. Nikmati saja pahit manis hidup ini, karena kaya miskin di mata Tuhan itu sama saja. Karena cuman nilai ibadah yang Allah pandang pada manusia, bukan kekayaan atau kemiskinan. Jadi nilai-nilai ibadah kita yang dipandang oleh Gusti Allah. Jadi nilai-nilai ialah isi ibadah kita, ketakwaan kita dalam menjalankan ibadah. Mudahan kita semua berusaha menjadi pribadi yang baik, gemar menolong sesama dan membantu yang susah. Jangan lupa berbagi kepada sesama, karena berbagi itu tidak harus dengan uang, tetapi tenaga, pikiran, atau harta yang bermanfaat untuk sesama ataupun saudara kita yang seiman dan sekeyakinan. Semoga sahabat sedulur dimanapun Anda berada selalu dalam lindungan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dijauhkan dari penyakit apa saja, dijauhkan dari segala musibah apa saja, diberikan kemudahan dalam mencari rezeki, dipanjangkan umur. Jangan lupa belajar bersyukur dan selalu belajar berbagi kepada sesama. Mari kita sama-sama saling mendoakan. Semoga dari banyaknya doa Gusti Allah mengabulkan hajat-hajat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa istighfar, sadat, banyakin membaca sholawat kita. Kita tidak mengambil video atau gambar orang yang tadi terkena santet, karena saya sendirian mendatangi orang yang terkena santet dan agak susah untuk mengambil gambarnya, karena posisi ibu-ibu ini sudah membuat resah dan sangat mengkhawatirkan. Kondisinya sudah lupa diri dan hampir tidak mengenali keluarganya, dan anaknya dia sudah ada yang berusaha mengobati, tapi tetap saja jinnya sangat kuat dan bandel. Badannya panas dan terasa kaku, kakinya seperti diikat. Pengakuan dari ibu itu, dan perutnya tiba-tiba seperti menggelembung. Memang dasarnya santet, ganasnya santet. Kepalanya seperti ada yang memukuli katanya, dan dalam penglihatan matanya itu selalu dihantui oleh sosok-sosok menyeramkan, tinggi, besar. Dia terus teriak-teriak kesakitan. Kondisi ibu ini benar-benar memprihatinkan. Anak-anaknya pada menangis, baik anak laki dan perempuan. Melihat kondisi ibunya yang terkena santet, anak-anaknya yang usianya sudah pada remaja ini terus mengaji sambil menangis untuk mendoakan ibunya yang terbaring teriak kesakitan. Dan saya terus mencoba untuk mengusir jin-jin kiriman ini, hampir berontak dan melawan ketika ingin dibersihkan dari pengaruh santet. 2 jam lamanya saya berusaha untuk mengobatinya, dan alhamdulillah berkat usaha Gusti Allah, berkat kuasa Gusti Allah, berkat pertolongan Gusti Allah yang maha segalanya, akhirnya ibu-ibu ini sembuh dan sadar kembali normal. Sangat bersyukur ibu ini sudah bisa mengenali dirinya lagi dan anak-anaknya. Segalanya atas izin dan pertolongan Gusti Allah yang maha kuat dan maha segalanya. Kalau saya hanya sekedar melantarannya saja, dan saya tidak pernah mengakui bahwa saya ini memiliki ilmu atau merasa punya ilmu. Segalanya milik Allah, atau saya merasa ketitipan kelebihan yang Gusti Allah berikan kepada saya, sehingga saya terus menggunakan titipan itu menolong dan membantu sesama yang mungkin terkena gangguan makhluk yang bernama jin dan sejenisnya. Ingat, segala apa yang ada pada diri manusia itu adalah titipan, baik ilmu, kesaktian, kekayaan, dan lain sebagainya. Maka dari itu janganlah kita itu, maka jagalah dan baik dan benar. Maksudnya jagalah dengan baik dan benar pemberian ataupun segala pemberian dari Gusti Allah, supaya enggak berbelok, terus lurus, begitu maksudnya. Iya bah, ingat, segala apa yang ada pada diri manusia itu adalah titipan, baik ilmu, kesaktian, kekayaan, dan lain sebagainya itu. Maka jagalah dengan baik dan benar. Jika merasa dititipi, gunakanlah di jalan yang diridhoi oleh Gusti Allah.
bukan bermaksud menggurui atau lagi ceramah, saling mengingatkan saja. Karena kita tempatnya khilaf dan salah, maka dari itu saya yang merasa bodoh dan awam ini sedang belajar memperbaiki diri. Tegur saya jika saya lagi jauh dari agama agar kembali sadar bahwa saya sudah jauh dari agama. Dan mungkin ketika saya sedang khilaf agar saya tersadar malu bahwa segalanya cuma Gusti Allah yang maha segalanya. Jadi semuanya atas kehendak izin Allah, manusia lemah tak berdaya. Belajar mencari jalan yang diridhoi oleh Gusti Allah, baik mencari rezeki, jalan yang lain sebagainya. Mudahan kita semua saling memberikan manfaat untuk sesama dan saling memperdulikan sesama. Terus jangan berhenti belajar berbuat baik meski bukan orang baik. Setidaknya kita masih ada kesempatan untuk belajar baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam seduluran dimanapun kapanpun Anda berada. Ambil yang ambil yang baik, maksudnya buang yang buruk. Ini saya tulis di sini karena tadi saya pengen ngobrolnya agak sedikit kuat nantinya, jadi tulis aja di sini. Pas tadi saya habis ngobatin orang yang terkena santet itu gini-gini, jadi sedikit pesan ataupun nilai-nilai yang sifatnya bermakna untuk sesama. Saya ini orang bodoh dan awam, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu. Salam seduluran dimanapun Anda berada. Istighfar, syahadat, sholawat. Semoga kita dijauhkan dari segala mara bahaya, kepanjangan umur, dilindungi oleh Gusti Allah. Jangan lupa perbaiki ibadah kita, dan mudahan kita dijauhkan dari gangguan makhluk-makhluk jin ataupun sejenisnya. Semoga